Setahun berjalan, Yayasan Karya Bakti Esa Soro terus beroperasi dalam kegiatan sosial dan keagamaan sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Program penginjilan melalui media terus dilakukan dengan memproduksi konten-konten rohani berupa acara Esa Soro Menjawab atau program tanya jawab seputar iman Kristen, dan mendukung pembuatan film Suatu Hari Nanti bekerja sama dengan Pijar TV Jakarta dan tim. Aksi-aksi sosial juga terus berlangsung berupa pemberian bantuan logistik, dana pendidikan, biaya kesehatan, dan dana pembangunan. Yayasan KBS juga mulai merintis sebuah program percepatan keaksaraan pada anak melalui program mobil pintar sebagai upaya membangun kemampuan membaca anak usia dini dan sekolah dasar yang diimbangi dengan pengajaran nilai-nilai Kristiani pada anak. Kami berkomitmen untuk terus memberikan layanan terbaik dan bertanggung jawab sebagai bentuk syukur kami kepada Tuhan dan pertanggungjawaban kami atas kepercayaan dari semua simpatisan dan donatur setia yang mendukung pelayanan ini melalui doa dan dana. Jika saudara ingin mendukung pelayanan kami, saudara dapat berdonasi melalui rekening yang tersedia atau menghubungi kami melalui nomor berikut ini. Doakanlah kami dan mari melayani Tuhan bersama. Tuhan Yesus memberkati. Mengapa umat Kristen tidak merayakan seperti yang umat Yahudi sekarang rayakan, misalnya Paskah Yahudi dan lain-lain? Padahal itu juga ada di Alkitab Perjanjian Lama. Mengapa justru jarang dipakai, Pak? Mohon penjelasannya. Begini, orang Yahudi memang mempunyai banyak perayaan, tapi perayaan-perayaan itu terkait dengan sejarah bangsa mereka, yang mana itu bukan sejarah kita. Ketika Injil sudah mencapai seluruh dunia, maka muncullah orang-orang percaya dari berbagai bangsa. Tapi orang-orang percaya dalam berbagai bangsa itu mereka tidak mempunyai kaitan historis atau mempunyai hubungan secara sejarah langsung seperti yang dialami oleh bangsa Yahudi. Nah, misalnya Paskah. Paskah itu kan untuk memperingati bagaimana orang Israel itu dikeluarkan dari Mesir. Karena mereka pernah diperbudak di Mesir selama 430 tahun. Keluar dari sana dipimpin oleh Musa, itulah yang mereka peringati dengan perayaan Paskah. Nah, kalau kita orang Kristen, orang Indonesia, atau orang dari bangsa-bangsa lain selain Israel, kalau mau memperingati Paskahnya Yahudi, nah kan kita memperingati keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Apa kaitan dengan kita? Kita tidak pernah dijajah atau diperbudak di Mesir. Makanya menjadi tidak relevan kalau itu menjadi perayaan kita. Begitu juga dengan perayaan Pondok Daun misalnya. Pada waktu perayaan Pondok Daun, mereka harus tinggal di pondok-pondok daun untuk mengingat bagaimana mereka mengembara selama puluhan tahun di padang gurun. Nah, itu untuk mengingat itu. Nah, kita orang Kristen dari segala bangsa, kapan nenek moyang kita pernah ada di padang gurun sehingga kita perlu mengingat dan merayakan itu? Kan tidak. Karena itulah maka kita tidak perlu merayakan perayaan-perayaan yang dilakukan oleh orang-orang Israel atau orang-orang Yahudi. Nah, disinilah kekristenan itu memberikan isi yang baru dari perayaan-perayaan itu dengan mengadopsi istilah mereka. Misalnya istilah Paskah. Paskah itu kan dari bahasa Ibrani Pesah yang artinya dilewati atau melewati. Ya, jadi maksudnya adalah kematian melewati. Itu terkait dengan kisah di dalam kitab Keluaran di mana pada tulah yang ke-10 ketika ada darah disapukan di ambang pintu, maka kematian melewati rumah itu sehingga isi rumah itu tidak mati, terutama anak-anak sulung. Nah, kita orang Kristen itu percaya bahwa Yesuslah yang menyebabkan kita akhirnya dilewati dari kematian. Apalagi Yesusnya itu mati di salib itu persis pada hari perayaan Paskah 14 Nisan pada tahun di mana dia dihukum mati itu. Nah, karena itulah maka dari sudut pandang yang baru orang Kristen tetap memakai istilah Paskah, tapi pada waktu merayakannya tidak lagi berkaitan dengan Paskah Israel, Paskah Yahudi keluar dari Mesir, tapi berkaitan dengan penyelamatan yang Tuhan Yesus buat bagi kita melalui kematiannya dan lebih-lebih kebangkitannya. Misalnya juga hari Pentakosta. Hari Pentakosta itu kan perayaannya Yahudi, perayaannya Israel yang memperingati turunnya
10 hukum pada mereka, dan juga hari raya panen. Itu dalam budaya mereka. Nah, pada waktu mereka sedang merayakan hari Pentakosta itu, tahu-tahu Roh Kudus turun seperti yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Maka dari situ orang Kristen akhirnya merayakan Pentakosta, istilah Pentakostanya diambil lalu dipakai, tetapi isinya tidak lagi berkaitan dengan hari raya panen, tapi berkaitan dengan pencurahan Roh Kudus, karena Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan Yesus itu dicurahkan pada hari Pentakosta. Jadi memang perayaan-perayaan itu ada dalam Perjanjian Lama, tapi tidak relevan kalau dirayakan oleh orang Kristen yang tidak mempunyai latar belakang historis seperti bangsa Israel. Jadi kita lebih fokus kepada apa yang Tuhan Yesus kerjakan. Beberapa istilah perayaan-perayaan itu kita ambil alih, tetapi dengan konten atau dengan makna yang baru yang bersifat Kristiani. Shalom, salam damai sejahtera. Dengan sukacita kami informasikan kembali, Ngobras goes to Israel. Ngobrol Alkitab santai. Bible study on the spot langsung di tempat-tempat bersejarah sesuai yang tertulis di dalam Alkitab. Masih bersama dengan pembimbing rohani kita, Bapak Pendeta Esra Soru dan Bapak Yosuayan. Kali ini paket komplit, kita akan menuju 3 negara, Israel, Mesir, dan Jordania secara langsung. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara yang haus dan rindu menggali kebenaran firman Tuhan, baik dari sisi sejarah, hermeneutik penafsiran Alkitab, dan pengertian-pengertian rohani di dalamnya. Segera daftarkan diri Anda serta keluarga untuk jadwal perjalanan tanggal 23 Oktober sampai 4 November 2023. Atau bisa bertanya secara langsung dengan Kairos Tour di nomor 087 888 00 9854. Pastikan Anda diberkati dengan pengenalan akan Tuhan lebih lagi melalui perjalanan rohani ini. Havenus Shalom Aleihim. Kubawa berita sejahtera. Yuk yang pengen ke Yerusalem, kita jalan bareng Pak Esra. Pastikan booking seat Anda, Tuhan memberkati.